Hawa melahirkan anak kembar, kedua anak ini dinamakan Qabil dan Iklima. Di tahun berikutnya, Hawa melahirkan lagi. Anak kembar ini diberi nama Habil dan Labuda. Setelah tumbuh dewasa, dari kedua anak yang perempuan, Iklima lah yang paling cantik. Namun dari semua anak Nabi Adam, Habil yang memiliki sifat-sifat kesolehan. Nabi Adam sangat bangga dengan satu anaknya ini. Kelak, nantinya Habil inilah yang diharapkan akan menjadi nabi yang menggantikan Adam. Walaupun usia Habil lebih muda dari Qabil, namun memiliki postur tubuh lebih besar. Akhlaknya juga baik dan ilmu agamanya yang tinggi tidak menjadikan dia orang yang sombong. Dia adalah anak yang rendah hati. Sesuai dengan syariat yang berlaku saat itu, maka Nabi Adam harus menikahkan Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Namun, Qabil tidak mau menerimanya. Tidak, aku tidak mau memberikanmu kepada Habil. Tapi Qabil, itu adalah perintah Allah. Aku tidak peduli, yang jelas aku akan menentang pernikahan ini. Engkau adalah kembaranku, seharusnya engkau yang menikah dengan aku, bukan dengan saudaraku si Habil itu. Ayah, aku tak mau Habil menikahi saudariku. Nah, itu adalah ketentuan Allah. Kita harus patuh. Tidak ayah, aku pun tak mau menikahi Labuda, saudarinya Habil. Allah lah yang memberitakan demikian, nak. Kita sebagai ciptaannya hanya bisa mengikuti petunjuknya. Aku hanya menginginkan hidup bersama saudari kembarku, tidak mau dengan yang lain. Nabi Adam pun hanya bisa istighfar. Kemudian beliau meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian datanglah perintah berkurban dari Allah bagi Habil dan Qabil untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Maka mereka berdua pun mempersembahkan hasil usahanya kepada Allah. Habil mengorbankan kambing yang gemuk, kambing yang terbaik. Sementara Qabil mengorbankan seikat sisa-sisa sayuran yang buruk. Dan hari itu pun tiba untuk menentukan amal siapa yang lebih baik. Kemudian api menyambar dari langit, membawa kambingnya Habil. Pertanda jika Allah menerima persembahannya Habil. Melihat hal itu, rasa iri dan dengki Qabil semakin menjadi. Kenapa kurban Habil saja yang diterima, sedangkan kurbanku tidak? Pasti ayah yang mendoakan agar Habillah yang menang. Astagfirullah. Ayah hanya mendoakan yang terbaik buat kalian. Kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak. Sesungguhnya, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Aku akan membunuhmu, agar engkau tidak bisa menikahi saudariku. Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam. Habil sebenarnya lebih kuat dari Qabil, namun Habil tidak akan melawan ketika Qabil hendak menyakitinya. Padahal kalau mau, Habil bisa dengan mudah mengalahkan Qabil. Ini menunjukkan jika Habil memiliki akhlak yang tinggi. Maka hari itu pun tiba ketika Habil sedang rebahan sendirian di tempat yang sepi. Dengan amarah yang membara, Qabil melemparkan batu besar ke kepala Habil. Seketika, Habil pun tewas, kepalanya bersimpahan darah. Setelah terjadinya pembunuhan ini, Qabil bingung dengan dirinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang dengan mayat saudaranya ini? Menukil dari kitab Qisasul Anbiya, selama setahun Qabil berada dalam kebingungan ini. Apa yang mesti dilakukan kepada mayat ini? Hingga Allah menunjukkan kepada Qabil sebuah kejadian di mana dua ekor burung gagak sedang bertarung. Salah satu burung gagak ini kalah dan mati. Lalu burung gagak yang satunya menggali tanah, kemudian menguburkan jasadnya. Celaka aku, bagaimana mungkin aku tak bisa memikirkan hal yang seperti itu? Maka Qabil pun meniru burung gagak tersebut. Dia menggali tanah, kemudian menguburkan dengan menimbun jasad Habil di sana. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin jasad yang sudah setahun tidak berbau dan tidak berbusuk? Nah, harus diketahui jika sebagian jasad manusia itu ada yang nggak berbusuk, apalagi jasadnya orang-orang yang soleh. Fenomena kayak gini masih sering ditemukan di zaman sekarang, di mana jasad orang-orang yang soleh ketika kuburannya digali, masih ada yang dalam keadaan utuh. Mengetahui anak kesayangannya Habil meninggal, Nabi Adam dirundung kesedihan yang teramat dalam. Bagaimana nggak sedih, satu-satunya anak yang soleh yang diharapkan kelak akan menggantikan dirinya menjadi seorang nabi, kini telah tiada. Di kemudian hari, ketika usia Nabi Adam menginjak 130 tahun, lahir seorang anak laki-laki tanpa kembaran. Hawa memberi namanya Syed. Aku memberi nama itu karena aku diberi pengganti Habil yang telah dibunuh Qabil. Syed atau Seth ini tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik dan sangat soleh, sama seperti karakternya Habil. Tanda-tanda kenabian ini pun tampak pada dirinya. Dan di kemudian hari, Syed inilah yang kemudian menjadi seorang nabi, nabi kedua setelah Nabi Adam. Sedangkan Qabil dan Iklima pergi memisahkan diri. Mereka turun dari gunung dan nantinya mereka akan membentuk kelompok membangun sukunya sendiri. Dan mereka menetap di sebuah lembah yang tidak begitu jauh dari kelompoknya Nabi Adam. Dan semakin lama, kedua kelompok ini pun semakin membesar. Referensi Kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir.